Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami, Walina Damajidatul Mawadah, yang akan mempresentasikan dengan judul Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan hingga sekarang. Asal-usul pesantren. Dari sisi kebahasaan, secara etimologis, istilah pesantren berasal dari kata dasar santri dengan awalan pe dan akhiran an yang berarti tempat tinggal para santri. Sedangkan kata santri sendiri diyakini berasal dari bahasa Sanskerta sastri yang berarti orang yang memahami kitab suci. Dalam bahasa Jawa, istilah pondok merujuk pada tempat tinggal sederhana atau asrama. Dengan demikian, pondok pesantren berarti tempat tinggal para santri untuk menimba ilmu agama Islam di bawah bimbingan seorang kiai. Sejarah dan perkembangan pesantren. Cikal bakal pesantren diyakini sudah ada sejak abad 15 Masehi, bersamaan dengan berkembangnya Islam di Nusantara para wali seperti Sunan Ampel, Sunan Giri, dan Sunan Bonang mendirikan lembaga pendidikan berbasis masjid yang kemudian berkembang menjadi pesantren. Pada masa penjajahan Belanda, pesantren menjadi benteng pertahanan budaya Islam dan nasionalisme. Sistem pendidikannya berbasis pengajaran kitab kuning atau kitab klasik dan moralitas Islam dengan pola interaksi langsung antara kiai dan santri. Setelah kemerdekaan, pesantren mulai beradaptasi dengan sistem pendidikan formal dan memasukkan mata pelajaran umum ke dalam kurikulum. Proses ini menjadi tonggak awal munculnya pesantren modern. Kemudian, 2. Direktorat Jenderal Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengatur dan membina lembaga pesantren melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Ditjen PD Pontren) yang berada di bawah Kementerian Agama. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Agama. Tugas utama Ditjen PD Pontren meliputi 1. Menyusun kebijakan, norma, dan standar penyelenggaraan pendidikan pesantren. Kemudian, melaksanakan pembinaan, kelembagaan, dan akreditasi pesantren. 3. Menyalurkan bantuan pendidikan dan peningkatan kapasitas SDM pesantren. 4. Mengintegrasikan pendidikan pesantren dengan sistem pendidikan nasional. Melalui Ditjen ini, pesantren diakui sebagai bagian sah dari sistem pendidikan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Pembagian pondok pesantren. A. Pondok pesantren Salafi dan pondok pesantren modern. Pesantren Salafi atau tradisional. Pesantren Salafi mempertahankan metode pengajaran klasik melalui sistem sorogan dan bandongan dengan fokus pada kitab kuning. Kurikulumnya berorientasi pada ilmu agama murni tanpa memasukkan pelajaran umum, contohnya pesantren Lirboyo Kediri dan pesantren Sidogiri Pasuruan. Kemudian pesantren modern memadukan pendidikan agama dan umum, didirikan pertama kali oleh Kiai Haji Imam Zarkashi di Pondok Modern Darussalam Gontor tahun 1926. Sistem pendidikannya menekankan kedisiplinan bahasa asing dan kepemimpinan. Pondok pesantren Muadalah Boarding School dan International Islamic Boarding School. Muadalah merupakan pesantren yang kurikulumnya diakui setara dengan sekolah formal oleh Kementerian Agama. Santri yang lulus mendapat ijazah yang diakui negara. Kemudian, boarding school Islam merupakan model integrasi antara sistem pesantren dan sekolah formal dengan asrama seperti SMA Islam terpadu. Kemudian, International Islamic Boarding School (IIBS), lembaga pendidikan Islam berasrama dengan standar internasional menggunakan kurikulum Cambridge atau IB, disertai pendidikan tahfidz dan karakter Islami. Contoh, Darun Najah IIBS, Al-Azhar International Islamic School. Lembaga pendidikan Islam di bawah Kemenak dan Kemendikbud.
Kementerian Agama atau Kemenak mengolah lembaga seperti Madrasah Ibtidaiyah MI, Madrasah Sanawiyah MTS, Madrasah Aliyah MA, dan pondok pesantren. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud mengelola sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, dan sekolah menengah atas SMA yang juga dapat berafiliasi dengan Yayasan Islam. Kedua kementerian ini saling berkoordinasi agar kurikulum pendidikan Islam dapat terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional yang berbasis nilai-nilai religius dan kebangsaan. Kesimpulan, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua dan paling berpengaruh di Indonesia. Ia tidak hanya menjadi pusat transmisi ilmu agama, tetapi juga benteng moral dan kebudayaan bangsa. Perjalanan sejarahnya menunjukkan kemampuan pesantren beradaptasi terhadap modernitas tanpa meninggalkan tradisi keislaman. Dengan adanya regulasi pemerintah melalui Dirjen PD Pontren dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, pesantren kini menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Saran, pondok pesantren perlu terus memperkuat kualitas pendidikan dan manajemen kelembagaannya, meningkatkan profesionalitas guru, serta membuka diri terhadap inovasi kurikulum yang relevan dengan tantangan zaman, tanpa mengobarkan nilai-nilai keislaman yang menjadi fondasinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.